Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Lonceng Natal berbunyi. Shalom buat kita semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Dan saat ini kita sudah masuki yaitu bulan yang dikatakan bulan Natal. Natal berbicara tentang perayaan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Yang dirayakan disambut dengan penuh dengan sukacita. Lahir sebagai seorang bayi. Dan dikandung daripada Roh Kudus, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat hidup kekal bersama di dalam kerajaan sorga. Jadi jelas, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan buat kita semuanya melalui Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia, melakukan kehendak-Nya. Percaya, melakukan kehendak-Nya, itulah orang yang mengasihi Yesus. Biarlah saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu sebagai anugerah, kita mau isi dengan apa keselamatan itu? Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah saudara baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, 2 Korintus 7 ayat 1, kita isi dengan apa? Kita akan mengisi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yaitu kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Mengisi, menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, saudara dan saya menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Jasmani berbicara berhubungan, sesuatu yang berhubungan dengan daging, kedagingan, perbuatan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dikatakan, kepada semuanya itu kuperingatkan, yang demikian itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Adakah dari poin-poin tadi yang saya sudah sampaikan sebagai perbuatan daging, saya masih di situ. Saya nggak bisa lepaskan diri dari situ. Nggak apa-apa deh, 1, 2 aja saya tetap lakukan. Jelas dikatakan, tidak akan sampai di dalam kerajaan Allah. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya sebagai anugerah, kita harus isi dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicara tentang rohani, kita lanjut di dalam Galatia ayat yang kelima, pasal 5 juga dikatakan, ayat 22,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Keinginan daging dengan keinginan roh selalu bertentang. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, kita harus menyucikan dari hal-hal yang bisa mencemarkan daripada jasmani dan rohani. Biarlah saudara dan saya menyikapi semua ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari sekarang, kita jauhi hal-hal perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang bisa mencemarkan daripada jasmani dan rohani kita. Bagaimana untuk kita boleh bisa melakukan hal itu? Tentunya kita harus mempunyai kedekatan dengan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mempunyai kedekatan dengan Tuhan Yesus khususnya dalam hal ini. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Yesus lebih mulia dari semua yang saudara dan saya kenal. Bersikap bagaimana untuk kita bisa mengenali Tuhan kita yang memberikan keselamatan, yang sungguh menjadi satu anugerah terbesar yang terindah. Bicara Natal bukan masalah pesta, banyaknya makanan, baju baru, sukacita, banyak tamu, atau kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa dinilai secara dunia. Wah, mewah sekali, indah sekali, yang hanya bisa dikasat mata manusia. Bukan itu, tetapi yang sesungguhnya adalah berbicara tentang bagaimana kita menyikapi kedatangannya itu dengan merespon semakin dekat, semakin mengenal kepada Dia. Bagaimana caranya kita mengenal Dia? Bagaimana kita harus bertumbuh secara rohani? Tidak bisa yang namanya kita juga bertumbuh secara daging. Matikan keinginan daging. Seperti tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan sebagai perbuatan-perbuatan daging. Tapi kita harus bertumbuh secara rohani. Harus, tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang bilang, sok rohani kamu. Ya memang harus rohani. Saudara dan saya harus hidup memang harus rohani. Enggak bisa sok rohani kamu. Terus kita akhirnya mundur. Ya memang harus rohani, tapi bukan menjadi satu kesombongan. Tapi benar-benar pertumbuhan rohani itu kita lakukan oleh karena kita mengasihi Dia. Perbarui pikiran kita dengan firman Tuhan senantiasa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, yang kita katakan, kita harus memakai pikiran-pikiran yang ada pada Kristus, yang ada pada Tuhan Yesus. Itu yang dibilang, akhirnya kita akan menjadi serupa segambar dengan Dia. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Saudara dan saya adalah pelaku firman, yang sampai pada akhirnya kita akan sampai dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena kelahirannya, sungguh sangat berdampak bagi dunia ini. Tuhan dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara dan saya boleh ada di dalam keselamatan ini, di dalam Natal ini adalah sebagai orang-orang yang hanya meninggikan, memuliakan, menyembah Dia. Yesus Tuhan adalah Raja, Juru Selamat dunia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya,
Dalam rangkaian Natal ini saya ingin membagikan renungan dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1 dan saya berikan tema menikmati janji Natal. Dari ayat yang kita baca tadi kita bisa menemukan, bisa membaca bahwa janji-janji itu, janji-janji Natal dalam hal ini mestinya kita bisa hidupi dalam hidup kita hari-hari ini. Natal itu merupakan janji Tuhan yang digenapi. Di zaman pra-Natal, di zaman awal perjanjian baru sebelum Yesus lahir, orang Israel begitu hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam penjajahan Romawi. Mereka dibilang bebas, merdeka, tidak, dibilang tidak juga. Romawi tidak terlalu menekan mereka saat itu. Tapi biar bagaimanapun, orang Israel, orang Yehuda, orang Yahudi itu merindukan kebangkitan mereka. Sehingga di zaman sebelum Yesus lahir, pengharapan mesianik itu begitu luar biasanya. Sehingga kita bisa membaca ketika Yohanes Pembaptis muncul, mereka berkata, apakah kau yang kami nanti-nantikan itu? Apakah kau Elia? Begitupun ketika Yesus mulai melayani, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul karena memang orang-orang Yahudi sangat mengharapkan kembali bahwa mereka bisa hidup seperti di zaman dulu ketika Israel sedang jaya-jayanya, terutama di zaman Raja Daud, Raja Salomo, dan awal-awal lah ketika mereka menjadi sebuah bangsa yang memiliki raja. Jadi karena ini kita akhirnya mengetahui bahwa di zaman itu ya, orang-orang Israel itu begitu mengharapkan kemunculan dari Mesias yang merupakan keturunan Daud. Janji, nubuatan, perjanjian lama yang diucapkan oleh para nabi-nabi tentang Mesias itu mulai didengung-dengungkan di hari-hari menjelang Natal itu. Orang-orang Israel mulai berharap lahirnya atau munculnya Mesias. Sehingga Bapak Ibu bisa pahami ketika malaikat-malaikat menampakkan diri di padang rumput Efrata kepada gembala-gembala. Gembala-gembala yang notabene adalah orang awam saja, itu langsung ekspresinya kita tahu meninggalkan kawanan kambing domba yang mereka jaga malam itu untuk segera mencari bayi Natal. Kenapa? Karena malaikat-malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan dalam benak mereka tentu itu bicara mengenai kelahiran Mesias. Jadi makanya saudara, dari latar belakang ini kita tahu bahwa memang janji Mesias yang merupakan keturunan Daud itu sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi saat itu, sebelum Natal. Dan kalau kita membaca juga tentang Natal pertama, kelahiran Yesus Kristus yang kita imani sebagai Juru Selamat dunia, itu juga merupakan penggenapan dari banyaknya nubuatan mesianik. Maksud saya, Natal pertama itu dengan semua gimmick-gimmicknya, dengan semua cerita-ceritanya yang kita bisa temukan di Alkitab, itu sebagian besar nubuatan mesianik sudah tergenapi. Digenapi oleh kelahiran Yesus sang bayi Natal. Dengan Bethlehem, lahir di Bethlehem maksud saya, itu menggenapi, hai Bethlehem Efrata, kau bukan lagi yang terkecil. Dengan banyak orang Majus yang mempersembahkan persembahan atau hadiah-hadiah yang luar biasa, itu juga menggenapi nubuatan tentang mesianik.
Yang saya mau katakan saudara, bicara mengenai Natal, bicara soal janji-janji Tuhan yang sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Jadi jika kita bicara mengenai Natal, Natal itu juga bicara mengenai janji. Jadi Natal itu adalah penggenapan janji tentang mesianik yang akan lahir ke dunia. Dan Natal sendiri itu memberikan janji. Tentu janji Natal itu akan dirasakan oleh orang-orang yang percaya akan Natal itu, yang hidupnya di zaman setelah Natal, yakni kita-kita ini, orang Kristen, orang yang hari-hari ini sedang mempersiapkan Natal di tahun 2022. Apa janji Natal itu? Yang kalau kita baca di Alkitab, kalau kita merefernya yang di Lukas pasal 2 saja, Natal itu bicara mengenai janji damai sejahtera akan ada di bumi. Itu dinyanyikan oleh bala tentara surga, malaikat-malaikat di padang rumput Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Perhatikan baik-baik. Sebelum Natal, damai sejahtera hampir tidak dirasakan oleh orang-orang Israel. Bagaimana mereka bisa merasakan damai sejahtera? Mereka hidup dalam penjajahan Romawi. Meskipun mereka tidak terlalu ditekan, tapi tetap saja dalam penjajahan tidak bisa merdeka, tidak bisa bebas. Mereka harus bayar pajak, mereka harus bayar upeti, ya, mereka harus bayar cukai, ya, dan cukai atau pajak yang diberikan atau ditetapkan untuk dibayarkan oleh orang-orang Yahudi itu sesuatu yang nggak murah, saudara. Bicara mengenai Natal juga kan, Yusuf dan Maria mesti meninggalkan Nazaret ke kota asli mereka, asal mereka, atau asal nenek moyang mereka, yakni Daud, yakni Bethlehem. Itu kan juga karena ada perintah sensus penduduk dalam zaman Kaisar Agustus. Kita semua tahu itu. Ya, mereka dipaksa untuk kembali atau datang ke kampung halaman nenek moyang mereka. Karena Yusuf dan Maria sama-sama keturunan Daud, mereka harus ke Bethlehem karena Bethlehem adalah kampung halamannya Daud, nenek moyang mereka, untuk disensus. Nah, salah satu tujuan dari sensus itu adalah menentukan besarnya pajak nanti yang harus dibayarkan oleh setiap kepala rumah tangga Israel kepada pemerintahan Roma. Artinya, orang Israel ya tidak hidup merdeka. Susah hidupnya. Dalam penjajahan mereka, aturan hukum yang dibuat itu adalah aturan hukum penjajah. Kemudian mereka menghasilkan apapun dari usaha mereka juga harus menyetor pajak yang tentu nilainya sangat besar. Belum lagi pajak yang harus dibayarkan juga kepada pemimpin lokal. Ingat, di zaman Perjanjian Baru, itu ada Herodes, raja wilayah yang tentunya juga menarik pajak dari rakyat Israel. Jadi secara umum orang Israel saat itu membayar pajak kepada Kekaisaran Roma, Caesar, tapi juga membayar pajak kepada raja wilayah yakni Herodes. Jadi Natal itu bicara mengenai janji damai sejahtera yang akan dirasakan oleh dunia ini. Dalam konteks Natal tentu Israel. Kemudian juga ada janji juru selamat. Para malaikat di padang Efrata berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Sesuatu yang diharapkan oleh orang Israel agar bisa membuat mereka lepas dari penderitaan penjajahan Romawi. Nah, inilah janji. Pertanyaan saya, ketika kita saat ini sudah menjadi orang Kristen, mungkin sudah berpuluh-puluh kali kita merayakan Natal, apakah janji Natal yang sudah terjadi atau sudah diikrarkan akan dialami oleh orang percaya sejak 2000 tahun yang lalu, yakni damai sejahtera dan keselamatan itu sudah kita hidupi, sudah kita rasakan dalam hidup kita hari ini. Nah, saudara, dalam 2 Korintus 7 ayat 1 tadi, semua janji
memang tidak merefer pada janji Natal, tapi karena momen ini bicara mengenai Natal, semua janji-janji dalam 2 Korintus 7 ayat 1 tadi, janji-janji Tuhan itu bisa kita rasakan akan tergenapi dalam hidup kita jika, kalau kita membaca 2 Korintus 7 ayat 1, Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya, kita harus menyucikan diri kita. Bahasa yang lain yang lebih tepat, membersihkan diri kita. Dari apa? Kalau kita membaca benar-benar 2 Korintus 7 ayat 1, dari kecemaran jasmani, dari kecemaran rohani. Jasmani tentu adalah daging kita. Kita tidak boleh hidup dalam kedagingan lagi. Kecemaran rohani tentu adalah manusia batiniah kita, manusia spirit kita, manusia roh kita. Apakah dalam diri kita yang tidak terlihat oleh mata telanjang orang lain, kita sudah benar-benar hidup yang suci kudus? Kalau kecemaran jasmani, tentu apa yang bisa kita lakukan, yang terekspresi lewat perbuatan kita. Kita mukul orang, kita bunuh orang, kita maki-maki orang. Itu kecemaran jasmani. Kita nafsu membeli A, B, C, D. Kita hutang sana, hutang sini. Kita fitnah sana, fitnah sini. Itu kecemaran jasmani. Itu harus kita tanggalkan kalau Bapak Ibu mau benar-benar membersihkan diri. Kecemaran rohani tentu bicara mengenai manusia roh kita. Apakah kita benar-benar yang tidak terlihat oleh mata orang lain itu berpaut hanya kepada Tuhan? Hidup mengandalkan Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan saja. Ini yang paling tahu saudara. Nah, kalau kita sudah membersihkan diri, menyucikan diri, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menikmati janji Natal itu. Bahwa hidup kita hari ini sampai akhirnya kita nanti, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua dari 2 Korintus 7 ayat 1 yang saya baca dan saya mau bagikan kepada saudara. Selain membersihkan diri, kita harus menyempurnakan kekudusan kita hari demi hari. Kekudusan yang sudah kita dapatkan dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Mati menebus dosa kita. Itu harus kita adjust. Harus kita sempurnakan. Harus kita disempurnakan kekudusan itu. Perfect dalam bahasa Inggrisnya. Kekudusan harus kita sempurnakan dalam hidup kita. Caranya gimana? 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan kita harus jadi manusia yang hidup takut akan Tuhan. Taat akan Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang kita lakukan itu semua yang memang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan larang, kita berusaha dengan sekuat tenaga menjauhinya. Tentu dengan minta pertolongan Roh Kudus. Jadi biji mata Tuhan, di Natal 2022 ini, kalau semua kita mau meraih janji-janji Natal, ketika Natal pertama, sorga berjanji kepada umat manusia, kamu akan mengalami damai sejahtera di bumi. Surga berjanji kepada umat manusia, kamu akan menerima juru selamat yang akan menyelamatkanmu. Dan kalau kita hari ini mau menggenapi atau mau merasakan atau mau menghidupi semua janji Natal itu, maka ada bagian yang harus kita lakukan hari ini. Apa itu? Mulai menyucikan diri, membersihkan diri. Pokoknya hidup kita hanya berpaut kepada Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Dan yang kedua, menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Senangkanlah Tuhan lewat semua perbuatan yang memang bisa menyenangkan Tuhan. Semua perbuatan yang kita tahu akan melukai hati Tuhan, kita buang jauh-jauh. Kerjakan itu di Natal ini. Maka kau dan aku akan menikmati janji Natal yang sejati. Hidupmu akan damai sejahtera dan keselamatan akan menjadi milikmu dan milikku. Tuhan Yesus memberkati.